Ini kita buka-buka sedikit ya, Bi ya. Oh, silakan. Jangan dikit-dikit lah Mas, Kita nanggung. punya Nanggung tuh bikin punya penasaran hak nggak jawab enak. Ya, di sini ada hak jawab. Dulu ada Buka-bukanya jangan sama Mbak Dewi, bukan sama kita. dulu saya Malam teman-teman Tribuners, kembali lagi kita di Tribun Banten Podcast ya. Tadi kita hampir 1 jam dengan Ketua KPU ya. Ya. Kita ngobrolin soal, kita tantang lah bagaimana kualitas Pilkada Batam tahun ini. Tadi dihabisin sama Anita sama Tommy tadi si Bang Rigen. Enggak dihabisin aja. Baik ya. Malam ini kita undang tim sukses dari Pak Lukita dan Pak Rudi. Ya. Mau kita apain ini? Ya kita tanya-tanya aja. Kita ngobrol, kita mau ngobrol ya. Kita mau ngobrol dengan di sini udah datang Mas Purwantoro ya. Iya, Mas Purwantoro, malam. Ya, Mas Purwantoro ini sekretaris tim pemenangan tim ses Lukita Basit. Dan yang paling cantik sendiri di sini ada Mbak Dewi. Malam Mbak Dewi. Kan? Iya. Ya, ini Mbak Dewi ini di divisi media milenial tim sesnya Pak Rudi dan Pak Amsakar. Wah, seru ya. Malam ini kita bisa hadirkan dari dua pasangan calon. Dua kubu. Dua kubu. Kubu kayaknya ini banget ya Mas. Ekstrim banget ya. Iya. Karena temanya memang kita temanya agak ekstrim temanya. Temanya kita apa? Perang udara Rudi versus Lukita. Iya. Adu strategi perang udara ya, Pilkada di Batam. Apa lu kita Rudi. Iya. Kita karena soal perang udara ini kayaknya di balik itu ada Mas Pur dan Mbak Dewi ini kayaknya. Iya. Iya. Kita hadirkan mau kita kupas lah. Ya, tapi yang keren tadi waktu ke kantor nih Mbak Dewi sama Mas Pur itu datangnya bareng. Nah, ini perlu di Iya, boncengan loh. Ternyata kompak di belakangnya ya. Padahal Ada apa, Pak? tadi kita udah mewanti-wanti ya. Iya. Jangan disampaikan gitu. Ternyata tuh mereka teman lama. Jangan-jangan ini tim suksesnya tim sukses gabungan ini. Enggak toh Mbak? Mas Pur. Enggak lah. Enggak. Artinya kita punya job masing-masing. Wah, punya job masing-masing. Iya. Mungkin pertama mungkin nanya ke Mas Pur ya di timnya Pak Lukita Basit, Pak. Mas Pur, sekarang agendanya apa nih Pak Lukita dan Pak Basit di hari ini 2 hari terakhir lah. Oh ya, sesuai jadwal KPU ya. Kita kan masa-masa kampanye. Jadi Pak Lukita, Pak Basit lebih banyak menghadiri undangan atau kita sedang diskusi. Ya namanya juga masa kampanye, kita pakai untuk bersosialisasi apa yang akan kita lakukan ke depan untuk kebaikan Batam sesuai slogan kita Batam bahagia mendunia. Jadi, bukan luar biasa. Bukan luar biasa. kenapa? Bukan luar biasa. Iya, dua-duanya bisa dipakai. Luar biasa itu lebih singkatan. Singkatan nama. Ya, nama. Artinya luar biasa. lagi tatap muka nih, maksudnya kunjungan tatap muka ya? Iya, tatap muka. Ada yang kita di kantor koordinasi. Jadi semua kekuatan, semua lini darat, laut dan udara kita pakai. Oh iya. Aku pikir lagi syuting atau apa gitu. Iya. Kalau Pak Rudi dan Pak Amsakar apa Mbak? Kan udah cuti ya beliau nih ya yang di wali kota dan sama Mas. Jadi sesuai dengan aktivitasnya. tahapannya dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 Desember. Itu beliau berkegiatan ya terutama kampanye kan memang karena sudah wilayahnya, dan saat ini sih kegiatannya masih sama, sosialisasi. Sama juga dengan yang disampaikan sama Mas Pur tadi, ada beberapa kegiatan tatap muka, silaturahmi, dialog, kemudian juga kita ada tim pemenangan, sekretariatnya. Jadi sometimes kawan-kawan baik relawan maupun tim pemenangan hadir di situ untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi apa-apa saja yang akan dilakukan di lapangan. Tetap ya Mbak ya. Pak Rudi tetap tatap muka ya. Oh iya. Meskipun kemarin sering banget ya. Bapak itu kan sering jalan, wali kota kan ya kan sini kan masih tatap muka ya. Tetap. Bahkan satu hari itu bisa 4 agenda. Bisa 4 agenda itu di luar yang daring ya. Artinya memanfaatkan sedemikian rupa waktu sehingga yang jalan ada, yang daring juga ada. Sampai jam berapa bisa? Wah, kadang sampai malam Mas. Mungkin kalau acara yang malam tuh kalau yang paling malam tuh jam 8 bisa sampai jam 11-an. Setiap hari rata-rata. Setiap hari. Oh iya. Mas Pur, kalau Pak Lukita ya ini sama Mas Pur dan Mbak Dewi kan sebenarnya kan kayak sales lah, maksudnya yang menjual Ya. Yes. jual Ya. Pak Lukita dan Jualan. Pak Rudi ini kan. Nah, kalau
sebagai bahan jualannya Pak Lukita itu kalau dari visi membreakdown dari visi misinya itu program andalannya apa sih yang dijual dari programnya Pak Lukita? Ya tentu dari breakdown bahasa ya bahagia. Kalau visi misi kan banyak tuh. Visi misi Nah, ya normatif lah ya. Yang paling terlalu normatif. paling ditonjolkan lah. Ya. Paling ditonjolkan pertama bahasanya memanusiakan manusia ya. Tentu memimpin itu kan memimpin manusia. Di situ seorang pemimpin harus tahu apa yang dirasakan apa itu masyarakat Batam. Jadi dari situ akan kita kerucutkan menjadi program-program. Contoh kalau saat ini masyarakat mengalami susah mencari kerja karena faktor perusahaan ini di luar konteks pandemi ya. Tentu kita yang harus prioritaskan itu. Tentu untuk itu kalau kita bicara tenaga kerja tentu bagaimana mendatangkan yang pengusaha dalam hal ini investor. Kalau khusus membicarakan Batam kan tentu ini kota investasi kan. Tentu membangun sistem dengan jaringan internasional untuk mendatangkan investasi di Batam itu menjadi prioritas juga. Itu menjadi titik penting bagi kami. Selain juga untuk yang lain juga masih banyak program seperti kita akan meluncurkan kartu Batam Bahagia. Jadi seperti ya saya mengambil contoh Pak Jokowi ada kartu Indonesia Sejahtera. Kalau di Batam nanti ada RKBB, kartu Batam Bahagia yang isinya nanti tentu seperti lahir kita gratis akta, habis itu nanti ada diskon WTO ya bagi yang tidak mampu, pemakaman gratis bagi yang kita kerjasama dengan yang milik pemerintah, transportasi gratis atau untuk manula itu seperti itu, atau sekolah gratis untuk SD SMP. Jadi kan memang untuk SD SMP itu menjadi domain wali kota ya. Kalau SMA kan untuk provinsi. Jadi di sini kartu Batam Bahagia itu tentu akan memberikan solusi bagi yang tidak mampu. Yang soal itu pertumbuhan ekonomi 7% nggak kepake lagi. Oh ya, tetap dong. itu muaranya kan ke situ ya. Tetap 7%. Kalau ekonominya nggak tinggi, nggak besar, dari mana duit kita kan begitu? Nggak, maksudnya slogan yang 7% masih tetap dipakai atau masih jadi 3% gitu kan? Nah, kalau bisa melebihi 2 digit katanya. Tapi ini yang rasional saja, mungkin menjadi 7% lah. Tapi menarik yang tadi Mas, artinya kan memanusiakan manusia. Ini kan serangan kepada pihak yang saya tidak nyerang Mas, saya tidak nyerang. Masyarakat berpersepsi seperti itu. Artinya nanti apa selama ini belum dimanusiakan atau gimana? Itu bahasa pelintiran. Artinya di sinilah mengkonfirmasi. Tidak. Ya. Nanti silakan Bu Dewi menyampaikan apa yang menjadi. Nanti datanya Bu Dewi. Gimana Mas? Ya, memanusiakan manusia begini. Contoh ya, manakala pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi umpama dengan melaksanakan pelebaran jalan. Tentu di situ ada yang kena. Contoh dalam hal ini PKL atau pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini terus dikemanakan. Jadi kalau hanya ditinggal tanpa dikasih solusi, padahal saya dulu sudah bertahun-tahun yang lalu berpikiran begini. Batam itu kota mais, kota wisata. Kita coba jadikan pedagang kaki lima itu satu tempat yang menarik dari pemerintah itu dibikinkan satu tempat, terus dikasih satu styling itu yang cantik, yang bagus, itu menjadi daya tarik Pak. Kota mais tidak hanya berkonotasi hotel, dari hotel ke hotel, tetapi juga di situ mais, di situ pariwisata itu akan menggenjot ekonomi Pak. Mungkin itu. Kembalikan ke Mbak Dewi ini, artinya sekalian visi misinya program unggulannya Pak Rudi apa Mbak? Manusia tadi Mbak. Apa bedanya dengan Pak Lukita? Iya, jadi kalau di sini karena memang tadi kayaknya udah prepare nih hostnya, kayaknya mau memancing-mancing gitu. mau mancing-mancing hal yang ingin dipancing seperti itu. Jadi kalau saya sih kembali ke substansi mungkin. Jadi kalau untuk visi Ramah, karena Ramah sendiri juga sudah memimpin di periode pertama, dan kita berharap untuk kedua, jadi visi awalnya itu adalah melanjutkan pembangunan Batam Madani dan modern. Artinya di sini pasangan Ramah ini, Rudi M. Sakar, merasa bahwa masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan yang sudah berjalan. Kan segala sesuatu kalau nanggung itu nggak enak gitu ya. Jadi dari situlah
mereka saat ini maju kembali untuk bisa ke periode kedua. Sedangkan program unggulan yang tadi disebutin itu dari sekian banyak, tentu saja program-program yang sekarang sudah berjalan yang ternyata memang juga banyak dinikmati manfaatnya gitu kan. Dan kemudian pembangunan kita tahu sendiri dari sejak beliau memimpin sampai sekarang luar biasa sekali, dan itu bukan katanya ya by data. Mungkin bisa yang mungkin kalau kemarin sebelum tahun 2015 datang ke Batam, kemudian sekarang datang mungkin banyak sekali keterkejutan gitu ya. Karena memang programnya cepat sekali, yang kebetulan juga memang sinkron ya dengan kebijakan pemerintah pusat gitu. Ada yang baru nggak Mbak? Ada program baru nggak? Maksudnya kalau jadi dari visi misi yang tadi dijelasin itu kan kalau terlalu banyak, ada 6 program unggulan yang saat ini memang sudah kita coba share, kemudian kita jual ya kalau tadi bilangnya sales. Jadi yang pertama program unggulannya itu adalah tentang percepatan pemulihan ekonomi. Nah, percepatan pemulihan ekonomi ini lebih kepada bagaimana nanti langkah awal di mungkin 100 hari pertama dan apa untuk segera mengembalikan program yang akan dilakukan untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi ini. Kemudian yang kedua itu terkait pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini karena pembangunan yang sekarang ada itu nanti kita akan fokusin ke utility kota termasuk dengan transportasi. Jadi kita wajib untuk meningkatkan daya saing di Kota Batam. Itu lebih kepada bagaimana membuat Batam ini selevel dengan negara lain ya, karena kebetulan lokasi itu. Kita juga berharap bahwa kedepannya destinasi pariwisata yang dimaksud itu lebih kepada bagaimana lokasi Batam ini cocok untuk acara-acara pertemuan, convention dan segala macam. Mungkin ranahnya ke situ arahnya gitu kan. Kemudian yang ketiga itu lebih kepada sumber daya manusianya. Nah, saat ini kan beberapa program beasiswa untuk yang berprestasi dan lain-lain juga menjadi prioritas programnya Ramah gitu ya. Jadi kedepannya kita juga berharap bahwa selain pendidikan yang dilakukan, IMTAK dan IPTEK itu melekat. Artinya secara tujuan utamanya sebagai Batam Madani dapat dari situ bagaimana dia memiliki adab budaya, kemudian dia bisa menjaga nilai-nilai luhur yang ada di Batam tentu saja, dan ada IPTEK bagaimana SDM ini pada akhirnya mampu menjawab tantangan zaman. Seperti itu. Kemudian itu baru ketiga loh, ada 6 loh. Ada 6 nih. Yang utama aja Mbak, yang utama. Jadi kita tetap ada program 6 program unggulan itu di antara yang lain gitu. Jadi selain itu mungkin yang tidak saya jabarin, yang ketiga lainnya, yang keempat itu tentang hinterland, kemudian investasi, dan yang terakhir itu tentang birokrasi. Jadi kita tahu bahwa birokrasi sekarang sejak beliau memimpin itu semuanya sudah transparan, bahkan semua akses akses untuk transaksi itu sudah menggunakan online. Penting dijawab tadi Mbak yang soal PKL, artinya biar balance lah, biar balance. Tadi disampaikan Mas Pur ini kan PKL digusur di tempatkan. Ya mungkin gimana? Begini, kalau ini dijadikan abang perdebatan itu mungkin berbeda ya. Kalau saya lebih kepada meluruskan saja bahwa artinya pandangan masyarakat yang menyampaikan bahwasanya bahwa tidak ada tanggung jawab secara moral atau tanggung jawab kemanusiawian tadi gitu ya terhadap hal-hal yang dipekerjakan Pak Rudi itu kurang tepat lah. Karena sejauh ini Pak Rudi cukup maksimal terkait kemasyarakatan ke bawah, termasuk bagaimana dia membalanskan program untuk pembangunan dan juga mengakomodir orang-orang yang misalnya terkena dampak dari pelebaran jalan dan lain-lain. Jadi ada hal-hal misalnya begini. Salah satu tempat misalnya Ruli digusur. Kemudian Ruli digusur itu sudah ada kepemilikan lahan dari perusahaan. Maka mau tidak mau si pemilik lahan itu pasti akan berhadapan dengan Bapak. Nah, disitulah nantinya itu menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Termasuk juga yang terbukti sekarang ada 3 lokasi di Bengkong yang pada waktu itu sempat ada persoalan persoalan gusur-menggusur seperti itu. Kemudian Pak Rudi turun mencari tahu dan ternyata memang ada bagian lahan yang pada akhirnya bisa diserahkan kepada masyarakat untuk pembayaran WTO-nya ke masyarakat. Sebenarnya tidak ada sampai sekarang bukti atau mungkin mungkin keluhan ada. Kita tidak mungkin mengakomodir 100% apa yang dimaui orang gitu loh. Tetapi secara maksimal Pak Rudi selalu memberikan solusi-solusi untuk masyarakat yang terkait dengan dampak pembangunan dan lain-lain untuk di Kota Batam. Iya. Oke, Mbak.
Mbak Dewi. Jadi kemarin berapa hari yang lalu ya, saya lupa, kita habis podcast dengan Mbak Enji ya. Ya, dosen komunikasi dari UPB ya. UPB kalau saya. Ya. UPB. Sama Mbak Rina dari Unrika. Itu kita ngomong soal pesan atau pesan-pesan dari apa yang dilakukan oleh dua calon pasangan calon di pilkada di Batam ini, baik di Pak Rudi maupun di Pak Lukita. Itu menurut mereka kan, mereka juga melakukan penelitian, itu pesan-pesan atau program-program dari dua pasangan calon itu belum kelihatan gitu loh. Belum tersampaikan dengan maksimal gitu kan. Ya, jadi kan? banyak masyarakat yang betul nggak ngerti ini maksudnya apa banyak gitu. Ngerti gitu, banyak yang ngerti. Nggak ngerti di situ. Gitu. Ya, yang nggak tahu ini mungkin selama ini ini kan waktu kampanye kan sebentar lagi nih, cuma tinggal berapa tinggal 71 hari. Berapa? 2 bulan. 2 bulan lagi. 2 bulan. Ya, 2 bulan. sekitar 2 bulan. Apakah ada kendala selama ini bagaimana menyampaikan program-program tadi yang mungkin disampaikan Mas Pur dan Mbak Dewi? Mungkin Mas Pur bisa jelasin, Mas. Kalau atau ada yang salah dengan cara jualannya ini kan? Nah, pertama dari sisi kondisi pandemi ini kita memang harus taat sama peraturan dari pemerintah. Tentu kita ikut protokol kesehatan dan tidak ingin merugikan masyarakat ya. Maksimal 50 orang pertemuan ya. Itu kami tidak membantah itu dan kita ikuti. Kalau terkait dengan sosialisasi program yang menurut psikolog tadi belum maksimal, mestinya ini menjadi angin yang sangat baik, kabar sangat baik untuk kami selaku dalam tanda kutip penantang ya. Mestinya ini menjadi pukulan untuk incumbent yang sudah 10 tahun. Bukan malah harusnya di timnya Pak Lukita, Mas. Kalau energinya harus lebih besar. Iya. Maksudnya begini, dengan informasi begitu, memang kami sudah mengetahui itu bahwa informasi dan hasil survei kita memang ternyata peluang untuk menang kita juga tinggi. Jadi kalau survei apa, Mas? Survei apa? Itu internal saja ya. Kalau oke lah buat internal, maksudnya surveinya bagaimana gitu? Maksudnya di secara persentase tetap kita lebih tinggi ya. Persentase untuk menang lebih tinggi juga. Dewi udah mulai panas nih. Kita panas sih, Pak. Enggak, tapi saya berpengaruh. Kalau Mbak Dewi santai banget kayaknya. Saya kembali ke sini. Program yang saya tetap akan fokus ke program yang kata psikolog yang tidak kelihatan ya. Saya kurang tahu apakah yang dimaksud. Dosen komunikasi. Yang dimaksud itu adalah penyampaiannya atau buktinya saya tidak tahu. Tapi saya hanya merangkum bahwa tidak tersampainya informasi ini berarti menjadi bukti bahwa masyarakat tidak merasakan secara langsung apa yang dilakukan oleh petahana meskipun sudah 10 tahun. Kalau kami ditanya apa yang sudah Mas Pur dan tim atau incumbent lakukan, tentu kalau kami melihat ke belakang, Pak Lukita pernah memimpin BP Batam ya, dan kala itu ada gebrakan perekonomian. Saat itu kalau nggak salah pertumbuhan ekonomi kita 1, sekian atau 2 sekian. Pak Lukita justru mengambil posisi menaikkan grade ke 5%. Jadi cuman beberapa bulan ya, mengingat track record kapabilitasnya Pak Lukita memang di bidang ekonomi ya. Beliau dari sisi kuliahnya saja dari kedua-duanya ya, S2 S3 dari perekonomian Amerika, terus dari track record dari perekonomian di Indonesia juga mantan wakil menteri sebagai sekretaris Menko juga memang paham betul bagaimana menaikkan sisi perekonomian kita, mungkin itu. Oke. Enggak, mau saya malah gini, Mas. Kalau dibilang pukulan, ini ini opini saya ya. Malah bukan harusnya ini jadi PR besarnya di timnya Pak Lukita. Kalau Pak Rudi, ini kalau saya orang awam saya melihat siapa sih yang nggak tahu Pak Rudi. Soal program itu urusannya nanti itu kan. Tapi kalau di programnya Pak Lukita itu kan harusnya tenaganya itu lebih ini ekstra gitu. Misalnya. Kami sebagai tim sukses juga melakukan tenaga yang ekstra untuk memperkenalkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Lukita itu. Terkait juga pertumbuhan ekonomi yang Bapak sampaikan tadi 7% itu tetap kita menjadi poin penting itu. Poin penting. Karena apapun cerita, cara membangun, cara biar kita bisa membangun kan kita harus punya duit di APBD itu. Dulu
ini kita buka-buka sedikit ya, Bi ya. Oh, silakan. Jangan dikit-dikit lah Mas, Dia nanggung. Nanggung tuh bikin penasaran nggak enak. Ya, di sini Nah, ada hak jawab. Dulu ada Buka-bukanya jangan sama Mbak Dewi, sama kita. Dulu saya mempelajari saja. Iya. 5 tahun yang lalu visi misi dari Bapak Haji Muhammad Rudi itu adalah menaikkan APBD ke 4 triliun ya di akhir masa kepemimpinan. Dan sekarang hanya 3 triliun sekian ya. Itu berarti genjotan PAD, genjotan apa itu pendapatan asli daerah dan APBD yang lainnya berarti kalau di persentase memang agak jauh. Nah, dan itu menjadi PR Lukita Basit, pasangan Pak Lukita adalah Pak Abdul Basit, tokoh pendidikan di Batam. Tentu itu akan menjadi menjadi